dilakukan devolver, di mana file itu yang pertama kali berada itu di sini. Kemudian dilakukan load data, dibuatlah pertama kali local zip, di mana local zip ini adalah direktori di mana file rock paper scissors itu berada yang untuk diekstrak ya. Kemudian kita melakukan ekstrak data yang ditaruh di ekstrak direktori. Jika direktorinya berhasil diekstrak, maka akan menampilkan daftar file direktori ekstraksi. Namun jika gagal akan memberikan pesan terjadi kesalahan. Nah, di sini diberikan output di mana daftar direktori yang diekstraksi yaitu rock paper scissors. Kemudian kita menentukan lokasi base directory setelah diekstraksi, dilakukan proses ekstrak yang tadi. Kemudian dibuatlah di sini jika kita belum ada file, jika belum ada direktorinya itu, maka akan dibuat di sini dan akan ditampilkan nih daftar direktori untuk latihannya itu. Kemudian didapatkanlah output ada file untuk paper, rock, scissors. Maksud saya ada folder paper, rock, scissors, readme. Kemudian dipisahkan tadi yang paper, rock, scissors dimasukkan ke dalam direktori yang berbeda. Kemudian kita buat lagi direktori untuk prosesnya di training dan ditampilkanlah beberapa data, seluruh jumlah data yang ada di masing-masing folder. Dapat dilihat bahwa semuanya itu beda-beda ya. Seperti paper itu ada 712, rock itu atau batu ada 726 dan gunting ada 750. Kemudian kita melakukan train data gen dengan menggunakan library image data generator. Dengan menggunakan library ini nanti akan membantu kita untuk memberikan label, memproses data. Kemudian kita juga dipermudah dengan melakukan augmentasi gambar pada gambarnya itu ya. Gambarnya itu akan di scale, rotasinya akan diubah menjadi 20, kemudian horizontal flip-nya true, shear gear-nya 0,2, fill mode-nya nearest, validation split-nya 0,4. Jadi data yang tadinya 100% itu dibagi menjadi 60 data training, 40 data validasi. Kemudian dilakukan normalisasi data validasi. Sebenarnya ini sudah sama seperti ini yang di atas. Cuman di sini saya lakukan pemisahan lagi karena kan tadi di sini sudah dipisah nih. Di sini sudah dipisah, tapi untuk memastikannya lagi data gennya saya buat dan dinormalisasi lagi. Jadi ini kayak tahap untuk validasi saja. Selanjutnya dibuat lagi train generator dan validasi generator, di mana nanti target size-nya itu 100 dan 150. Yang data yang dilatih itu yang berada di base directory. Kemudian ditemukanlah data sebanyak 1314 untuk data training dan 874 untuk data validasi. Kemudian kan kita nggak tahu nih tadi data-data kita itu masuk ke labelnya apa gitu. Jadi si gunting, si kertas, dan si batu kita nggak tahu kan, karena kita cuma melakukan proses labeling. Dan di sini kita akan melihat si paper itu ternyata masuk ke kelasnya 0, rock itu masuk kelas 1, dan scissors itu masuk kelas 2. Kemudian kita juga melakukan fungsi make callback, di mana fungsi ini nanti mempermudah kita untuk proses model fit, atau bisa juga kita gunakan untuk mempercepat model fit, di mana nanti jika data sudah mencapai akurasi 90%, maka model itu akan berhenti gitu, model fitnya akan berhenti. Jadi epoch-nya itu tidak jalan terus gitu, tidak memenuhi semua epoch. Selanjutnya kita akan melakukan model. Di sini dibagi menjadi beberapa layer.
Selanjutnya juga disesuaikan jumlah unit dengan jumlah fitur hasil Volant. Di sini dibuat softmax karena kita kelasnya ada 3 ya tadi, rock paper scissors. Jadi di sini 3 dan di sini softmax. Kemudian kita lakukan model summary. Didapatkanlah hasil untuk total paramsnya sebanyak 4 juta sekian dan trainable paramsnya 4 juta juga, ini sama. Selanjutnya kita compile model. Selanjutnya kita melakukan compile model. Di sini saya menambahkan learning rate 0,001 agar mendapatkan akurasi yang saya inginkan, yaitu akurasi yang tinggi dengan menggunakan ADEM. Selanjutnya kita melakukan model fitting. Untuk model fitting ini dilakukan dengan menggunakan train generator. Step per epoch-nya 25. Bisa dilihat di sini. Kemudian epoch-nya 18, yaitu stepnya. Jadi stepnya itu ada 18 kali. Kemudian validasi data sama dengan validasi generator. Validasi stepnya itu 3. Itu bisa dilihat di sini. Kemudian callback, yaitu tadi jika mencapai 90%, maka model fit akan berhenti dan verbose-nya 2. Setelah dilakukan model fit, akurasi didapatkan 90% ya kan, dia berhenti di 90%. Di epoch ke-7 ternyata validasinya itu masih kurang 0,8. Jadi dilakukan lagi epoch untuk mendapatkan hasil 90%, yaitu 8/18, dimana akurasinya itu menjadi 0,91. Jadi kita juga bisa mengatur kalau misalnya mau buat validasinya itu 96, cuman makin tinggi akurasi yang akan kita tentukan, maka prosesnya akan lebih lama. Setelah didapatkan ini, kita akan diuji apakah model itu berhasil atau tidak. Pertama, kita upload foto atau gambar yang ingin kita uji. Oke, dapat dilihat di sini saya upload gambar gunting dengan background hijau. Didapatkan image klasifikasi scissor. Oke. Jadi model ini sesuai untuk yang backgroundnya itu kontras atau dapat dikenali gitu. Sedangkan ketika saya mengupload dengan background putih, kita coba ya dengan background putih. Dengan background putih ya, tidak dapat terbaca. Karena apa? Karena dia modelnya susah membedakan gambar tersebut. Jadi gambar si background si putih ini dia tidak kontras atau susah untuk dilakukan proses analisa oleh si model. Oke, cukup sekian presentasinya. Terima kasih.